saya pernah nanya, ibu bapak, coba ayat yang berbicara tentang pertolongan Allah apa? Idaja. Coba buka surat Idaja. An-Nasr kali Idaja, An-Nasrullah wal Fath. Nah, balik ke yang tadi, jadi ayat yang pertama kali turun pada Rasul, ayat yang ngasih challenge pada otak kita, tantangan pada otak kita, yaitu reading. Baca. Nah, jadi supaya kita perjelas bahwa dalam diri kita ada jasad dan akal, nah ada hati, ada qalbu. Jadi sebenarnya walaupun akal itu hebat, ya, akal itu bisa membuat sebuah peradaban dahsyat, ya, begitu. Tetapi tetap dia bisa dikalahkan oleh yang namanya qalbu. Makanya qalbu itu, yang namanya qalbu itu dia panglima untuk raga kita. Nah, ibu bapak, coba perhatikan. Kalau hati kita bersih, pikiran, ucapan kita juga bersih. Pasti itu. Langkah supaya Allah membuka hati. Nah, kalau hati kita sudah dibukakan untuk kebaikan, seberat apapun saya dan Anda bisa melaksanakan kebaikan. Kan hatinya sudah dibuka. Jadi saya lagi cerita mapping pemetaan jasad, akal, qalbu yang menjadi panglima untuk raga kita, untuk akal kita. Begitu qalbu kita lurus, qalbu kita lempeng, ya, qalbu kita bersih, yang lain ikut. Pokoknya yang lain ikut, ya. Ibu, kalau qalbunya bersih, pasti omongan yang keluar juga selalu bersih. Pikiran juga bersih, kelakuan juga bersih. Nah, makanya betapa pentingnya Allah membukakan hati kita. Saking pentingnya Allah membukakan hati kita dalam kebaikan, saking pentingnya di setiap sholat selalu kita mintakan kepada Allah. Apa? Dalam sholat kita suka minta apa? Betul suka pengen pulang. Pentingnya dalam setiap sholat, mana yang bukan hati terjawab nanti diberi rezeki. Mirip seperti ibu tinggal di mana, hobi saya senang. Nanti gitu kamu, ibu tinggal di mana, saya mah senang. Gitu. Ibu udah makan, saya tidur jam 12. Ya Anda itu barusan. Nah, coba Bu, ya. Apa doanya saya? Rabbi kiri wali-wali Rabbana la tuzigh qulubana atas hadis. Qulubana atas hadis. Allahumma nana salah salamatan. Aku bilang doa dalam sholat. Hari Anda besok salah. Anda mulai udah kecuriga ya. Itu salah. Ya, kayak kan saya gini kayak emosi deh. Ibu, kan gini, kita ini ingin hati dibukakan, benar deh. Saking pentingnya dibukakan hati, kita kan suka minta sama Allah dalam sholat. Kalimat apa yang sering kita ucapkan? Saya kasih clue ya. Di situ terlalu susah ya pertanyaan saya. Saya kasih clue. Begini, apa yang selalu harus dibaca dalam sholat? Ya,
Nah, Al-Fatihah. Sudah mulai nih mengerucut. Anda supaya tidak Robi Firli warhamni warhamni, supaya tidak atahiyatul mubarakatuh. Sudah saya sudah mulai nih saring. Nah, apa yang harus selalu dibaca dalam sholat? Fatihah. Nah, ada di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo nanti ya bareng-bareng. Coba lihat ya. Ini buka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pujian bukan? Ya. Pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Ar-Rahmanir-Rahim. Pujian. Maliki yaumiddin, Engkau yang merajai hari pembalasan. Pujian permintaan. Pujian permintaan. Tadi ujian, emang permintaan begitu rada nada naik. Ujian langsung diam ya. Stres Anda mah. Ibu ya Allah. Ya, saya lagi cerita apa sok jadi grogi ya? Bu, nah saya lagi cerita di Al-Fatihah itu coba kita bedah. Bismillah pujian, alhamdulillah pujian, Ar-Rahmanir-Rahim pujian, Maliki yaumiddin, Engkau yang merajai hari pembalasan. Itu pujian, Engkau raja, Engkau penguasa. Ya. Iya karena berdua, iya karena sain. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta. Ini permintaan apa pujian? Permintaan. Ini lebih sih. Jadikan ini pelebur. Ibu saya, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta. Pujian apa permintaan? Permintaan. Oh, guys mulai pecah. Tadi kompak pujian. Sekarang ada yang bilang pujian dan atau Ibu, sebenarnya walaupun ada kata meminta, tapi ini teh muji. Hanya kepada Engkau ya Allah saya ibadah, hanya kepada Engkau saya meminta. Berarti kita memuji Allah, Engkau tempat saya minta, Engkau tempat saya beribadah. Itu teh pujian, Bu, bukan permintaan. Anda mah mun aya permintaan. Nah, baru coba lihat. Ini ya Allah tunjukkan, bukakan jalan yang lurus. Seperti jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang sesat. Tunjukkan kepada saya jalan lurus. Bukakan hati saya agar hati saya itu berada di jalan kebenaran. Ini permintaan apa pujian? Permintaan. Jadi Ibu, dari 7 ayat semuanya itu pujian kecuali ihdinas sampai habis. Tunjuki saya ke jalan yang lurus, itu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang sesat, bukan jalannya orang-orang yang Kau benci. Jelas, Bu? Jelas. Aku udah jelasin lah, jelas. Anda mah jelas. Bikin syarat. Jadi Ibu, dari dari sholat itu, syarat sahnya sholat kan Al-Fatihah. Ternyata di dalam Al-Fatihah itu semua pujian. Semua pujian. Permintaannya cuma satu, agar hati kita dibuka. Berarti penting ya? Penting apa maksudnya? Berarti betapa strategisnya posisi hati. Makanya pagi ini kita perlu bahas ya, gimana caranya supaya hati kita tuh dibukakan dalam kebaikan. Karena begini Bu, Anda ngomong ke suami, kalau hatinya nggak dibukakan, nggak enak. Ayah atuh please, ayah anak-anak suka bilang kenapa papa nggak sholat. Misalnya suami Anda sampai sekarang belum sholat, Anda juga kan baru sholat setahun terakhir ini. Nya baru insaf gitu, dulu makan parah kan, sampai dengan suami. Hanya Anda insaf hijrah lebih dulu dari suami Anda. Wajar nggak Anda suka bilang, ayah mama juga dulu nggak pernah sholat, tapi sekarang alhamdulillah 2 tahun terakhir ini mama suka sholat. Ayah bareng yuk kita sholat. Ayah kapan sholat atuh? Bu, konten di media sosial berupa hatinya tidak dibukakan. Apa jawabnya? Suka duluan apa? Ayah please bareng. Bareng suka duluan. Ya. Bahkan
Anaknya bilang, papa, aku mau makmum sama papa. Oh, sama mama aja. Mama, ya si Ade mau sholat. Ternyata suami Anda. Kenapa coba? Karena hatinya nggak dibukakan. Jadi sebenarnya begitu orang itu hatinya tidak dibukakan, nasihat kayak apapun nggak akan bisa. Mirip seperti air yang ada di botol ini. Ya, kalau saya buka, misalnya ini botolnya kosong, saya kasih air, ya, kasih air. Kalau botol ini terbuka, jangankan 1 liter, 1 tetes bisa masuk dan bisa membasahi. Tapi kalau botol ini ditutup, kasih air, jangankan 1 liter, 1 tangki, 2 tangki, gak akan pernah basah dalam. Kenapa? Karena tertutup. Apanya? Botolnya. Bismillah. Aku lagi ngobrol botol. Aku please lah. Iya teh. Anda teh ngaji serius nggak sih? Kurang ngobrolin botol. Kan iya, ingat kan adik? Ini botol nggak kering, dibuka. Kalau terbuka, jangankan 1 liter, 1 tetes saja bisa basah bawahnya. Tapi kalau botol ini ditutup, walaupun dikasih air setangki 2 tangki, tidak akan basah. Apanya? Begitu juga hati. Bu, orang yang hatinya tertutup, dikasih nasihat oleh siapapun, nggak akan masuk. Tertutup. Makanya orang yang dilaknat oleh Allah itu cirinya khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati. Kalau Allah tutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Begitu hatinya ditutup, mata, telinga, indra lainnya tertutup. Gitu loh. Jadi orang hati sebenarnya begitu hatinya ditutup, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya, maka Allah akan tertutup juga telinga, mata, hatinya tutup. Tapi begitu hatinya dibukakan, terbuka yang lain, ya kan? Makanya manusia yang paling buruk di hadapan Allah adalah orang yang hatinya tertutup, otomatis indra-indra yang lainnya juga tertutup. Quran mengatakan mereka itu seperti binatang, bahkan dihina dari binatang ternak. Buka surat Al-A'raf 179. Surat apa? 179. Punten di sana ada Quran, ada produk Quran, coba itu dan Quran 2. Sedih nih jika kalau nggak ada yang Quran muasir ya, minta 2. Bentar. Oke. Ibu sayang, lihat nih. Kalau Anda punya Quran, bagusnya Quran Al-Mu'assir. Kenapa? Karena di sini terjemahannya gampang dicerna. Ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada ringkasan Ibnu Katsirnya, dan yang paling spektak di belakangnya itu ada kumpulan doa. Bu, di Quran kan banyak doa-doa. Anda kalau nyari satu-satu susah. Nah, di belakangnya itu ada kumpulan doa. Ya. Saya mau bagi semuanya, tapi kebanyakan. Yang lainnya beli aja di sana. Saya ingin ngasih. Siapa yang sedang hamil? Bukan kayak hamil, sedang hamil. Ya Allah, Anda begini. Ya. Siapa yang sedang hamil malah kayak hamil. Siapa yang sedang hamil? Ada? Saya nggak bilang pengen hamil. Sedang hamil,
9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, ya. Berapa bulan teh? 4 bulan. Ini teteh. Putra keberapa teh? Putra ketiga mengira. Ya, ini teh punten estafet ya. Ini Quran bukan dari saya. Bukan dari saya, tapi dari Percikan Iman Tour and Travel. Ini travel terbaik. Nggak usah diragukan. Nah, kalau mau haji khusus, umroh dengan Percikan Iman udah jelas teruji ya. Udah teruji. Kalau Anda yang Ka'bah ada itu paket A dan seterusnya. Nah, itu dari Percikan Iman ya, Bu ya. Ya, Ibu nanti lagi hamil banyak baca Quran gitu. Kenapa? Kalau di barat itu dengarkan musik klasik sekali ya, Mozart, Beethoven, Richard Clayderman, Kennedy, begitu kan? Nah, kita baca Quran. Jadi sebaiknya kalau baca Quran itu dikeraskan ya, keluar suaranya. Tadi oleh Al Ustaz sudah diajarkan cara bacaan yang benar begitu ya. Di dia mah gampangnya, kayak di rumah mah gerahes saya kira. So, ulangi yang tadi Ustaz sampaikan. Ulangi. Nah, jadi beda, jadi ya, oke. Bu, coba surat Al-A'raf 179 buka. Surat Al-A'raf ayat 179. Sudah ditemukan? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha biha ulaika kal an'ami balhum afdal ulaika humul. Sungguh kami telah siapkan jahanam itu penghuninya kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Manusia yang gimana? Lahum qulubun, mereka punya hati tuh, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Begitu hatinya tidak dibuka, walahum a'yunun, punya mata, otomatis matanya juga tidak bisa digunakan untuk melihat kebaikan. Walahum adhanun, mereka punya telinga, tapi telinganya juga tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Kenapa mata telinganya tidak digunakan untuk kebaikan? Karena kolbunya tidak difungsikan. Jadi saya lagi cerita sama ibu, sama bapak bahwa betapa kolbu itu penentu. Sampai ketika orang itu tidak menggunakan kolbunya tertutup, otomatis dia kelakuannya itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina. Ibu, kalau kita punya binatang nakal banget, saya punya kambing nakal banget ya kan gitu, asup ke masjid, pipis di masjid ya, kambing teh terus tanaman halaman ibu dimakan taku kambing saya teh ya kan gitu. Orang teh protes, teh cenah kambing Pak Aam nih bangor gitu, nakal gitu. Akhirnya sama saya teh, udahlah daripada banyak ngomel dari tetangga, disembeli ya, sembeli, bikin sate, sop kaki ya, dibagikan ke tetangga. Hitung-hitung permohonan maaf karena kambing saya bikin masalah di kampung saya. Bisa nggak gitu? Coba kalau suami ibu bermasalah, coba bermasalah, siapa yang mau makan satenya? Kan nggak mungkin kata ibu teh, ayah hadiahku mama dipencit, sini sembelih we, dibagikan kata tetangga sopna. Mungkin nggak? Makanya Quran mengatakan mereka itu lebih hina dari binatang ternak. Kalau saya punya binatang ternak yang bikin masalah, saya bisa sembelih, bahkan apa, saya bisa bagikan. Tapi kalau saya punya orang yang bermasalah dalam hidup saya, hari ini disembelih, saya nggak jadi dihukum kan gitu. Kalaupun boleh disembelih, nggak bisa dimakan dagingnya. Maksudnya itu betapa hinanya kalau orang hatinya sudah tertutup. Itu sebabnya kita harus selalu minta sama Allah. Apa permintaannya? Apa permintaannya kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim.
Bener kudu sabar pisan. Asli. Dan saya teh belum kemana-mana materi teh Bu. Nah, baru. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, ya, bagaimana caranya Allah membukakan hati kita? Berarti satu dengan doa, ya. Kan judulnya apa? Apa? Nah, supaya Allah membukakan hati kita satu dengan doa. Doanya apa? Ihdinas. Sama doa apa? Ali Imran ayat 2. Rabbana la tuzigh qulubana. Alhamdulillah benar gini kan ayatnya mah. Nah, jadi supaya Allah membukakan hati kita, satu doa. Dan itu selalu kita baca di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim itu. Kemudian kita bisa tambahkan juga doa di luar sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, begitu. Jadi supaya Allah membukakan hati kita, satu dengan doa. Dua, dengan mempelajari Islam. Belajar Islam. Ibu sekarang lagi apa? Ibu sekarang lagi apa? Lagi berupaya supaya Allah membukakan hati. Ibu kan kita lagi bahas itu di majelis taklim. Karena kan poin kedua apa saya bilang? Belajari Islam. Ibu belajar Islam supaya Allah membukakan hati. Jadi ibu kesini ngapain? Supaya Allah membukakan hati. Gitu. Kan saya lagi bahas teori. Nah, kalau nanya itu hubungkan dengan teori yang saya bahas. Kemana. Bu, jelas Bu? Insya Allah. Jadi supaya Allah membukakan hati, satu, doa. Dua, belajar Islam. Ya. Nah, coba Anda lihat di dalam surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Belajar Islam.